warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Pak Malik ya pada pelajaran Quran Hadis ya. Untuk anak-anakku yang ada di rumah ya, kita sekarang membahas Al-Quran Hadis untuk mengingatkan kembali ya, untuk merewind, mengingatkan kembali pelajaran Quran Hadis tentang hadis amal soleh, tentang amal soleh ya. Sama juga nanti yang akan dipelajari di sekolah yang tatap muka langsung dengan Pak Malik, sama Pak Malik suruh bawa Al-Quran Hadis, dan untuk materinya juga tentang amal soleh ya. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai, baca dulu surah Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang di rumah tetap sehat ya, semangat belajar. Jangan kendor semangatnya, terus semangat belajar ya. Semangat membaca, insya Allah nanti kita akan berjumpa. Dan kemudian juga semangat menghadapi ujian sekolah dan berhasil sukses bisa masuk ke SMP ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa lulus dan masuk ke SMP yang diinginkan. Baik anak sekalian, buka halaman 87 ya. Lafal hadis tentang amal soleh. Kenapa Pak Malik pilih pelajarannya ini ya, yang diulang? Karena apa? Ini untuk kehidupan sehari-hari kita, untuk kehidupan sehari-hari kalian dalam mengamalkan apa yang diajarkan, yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran ya, firman Allah, dan Al-Hadis, penjelasan Al-Quran dari Nabi SAW ya. Hadis itu dari ucapan Nabi, Al-Quran ucapan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ayo, baik, silakan. Lafal hadis tentang amal soleh. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa kita hidup di dunia ini harus selalu beramal soleh. Apabila banyak beramal soleh, kita akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia antara lain dihormati dan disukai oleh banyak orang. Kebaikan di akhirat adalah kita akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan akhirat sangat bergantung pada amal manusia selama di dunia. Perhatikan hadisnya, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Terjemahannya ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah. Apa itu? Siapa itu Abi Hurairah? Abi Hurairah adalah sahabat Nabi. Qala ya, berkata Abi Hurairah. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah mendengar ucapan Rasulullah ya, mengatakan, bersabda. Kalau hadis bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda,
Idza mata ibnu Adama, apabila mati anak Adam. Siapa anak Adam? Kita manusia. Ya, seluruh manusia itu anak Adam. Ya, karena yang awalnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Ya. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu. Manusia meninggal, mati, mangkat, maut, ya, meninggal. In qata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Apa itu amalnya? Perbuatannya itu udah ya jelas lah, orang udah meninggal kan pasti akan terputus amalnya, dia nggak bisa berbuat lagi. Nah, tidak bisa beramal lagi, ya. Yang tadinya dia sholat, dia nggak bisa sholat, udah karena meninggal dia akan dikubur. Tapi ada 3 katanya, illa min salasin, kecuali 3. Apa itu yang bergerak terus tuh, yang bisa bergerak tuh amal itu 3 tuh, apa itu? Ya, walaupun orangnya sudah meninggal, dia mati, ya, itu yang bergerak tuh ada tuh, terus mengalir, ya. Apa? Yang satu adalah shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Apa itu mengalir? Nggak berhenti-berhenti, walaupun kitanya sudah nggak bisa bergerak, kita udah dikubur, ya. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir. Apa sedekah yang mengalir tersebut? Nanti ya kita jelasin nih. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan, yang bermanfaat diajarkan, ya, kepada manusia lain, ya, yang masih hidup, ya. Ketika dia hidup diajarkan ilmu tersebut, ilmu tentang ilmu yang kebaikan, ya, bukan ilmu yang keburukan. Kalau ilmu keburukan itu akan mengalirkan dosa nanti. Walaupun kita sudah meninggal, kita dialirkan dosa, dikirimin dosa terus menerus, ya, ke kita. Nah, kalau untuk kebaikan dikirimin terus pahala kebaikan, jariah mengalir, ya. Atau ilmunya terus diamalkan sama dia, ya. Misalnya ilmu tentang membuat manusia yang lain musnah. Ya, misalnya membuat bom, ilmu membuat bom, waduh, ya, akhirnya dia buat bom di negara ini, dibom, negara ini dibom. Nah, itu berapa manusia yang dia bunuh dengan bom tersebut, itu mengalir terus dosanya ke orang yang pembuat bom itu yang sudah meninggal. Ayo nikmatin itu nanti di akhirat, dosanya subhanallah itu banyak sekali, ya. Terus awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang selalu mendoakan. Waladin salihin yad'u, anak yang saleh selalu mendoakan. Tuh, ya. Kita walaupun orang tua kita sudah tiada, kakek nenek kita, ya, kita sebagai cucunya, sebagai anaknya yang ayahnya atau ibunya, ya, kirimin doa, ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya Allah, ampunilah, ya. Rabbighfirli wa liwalidayya, ampunilah kedua orang tuaku, ya, sebagaimana, ya, sayangilah keduanya sebagaimana dia menyayangiku sewaktu aku masih kecil, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian yang tadi Pak Malik, ya, jelaskan tentang shadaqatin jariyah. Ini di sini di halaman 89 adalah sedekah jariyah adalah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariyah tidak akan terputus meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia selama sedekah itu masih dimanfaatkan. Contohnya yaitu kita menginfakkan duit kita masukin ke kotak amal masjid. Masjid itu terus digunakan, ya. Menginfakkan harta bendanya atau tanah dan bangunannya untuk kepentingan
umat manusia. Misalnya kita buat jembatan, ya, jembatan kita pakai uang kita sendiri tuh, kita orang lewat kita dapat pahala terus, ya. Kemudian kita bangun madrasah atau sekolah, sekolah tersebut digunakan untuk menuntut ilmu. Nah, belajar mengaji, nah, pahala membacanya anak-anak tersebut yang belajar tersebut itu akan mengalir ke kita yang sudah meninggal. Baik anak sekalian, ya, seperti itu. Baik anak sekalian, kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah sedikit pun, ya, dia perbuat kebaikan sedikit pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Allah akan membalas segala perbuatan kita, baik itu sekecil apapun itu Allah akan balas. Ya, kemudian di halaman 90 lihat lagi ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ya, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Tuh, amalkan terus ilmu kita. Ya, itu ilmu yang bermanfaat dua, tuh, ya. Kemudian yang ketiga di halaman 91 yaitu anak yang soleh. Anak soleh adalah dambaan setiap orang. Dia selalu berbakti dan mengikuti nasihat orang tua selama tidak menuju kepada kejelekan atau kemaksiatan. Ya. Kemudian di halaman 92, di antara ciri anak soleh adalah satu, berbakti kepada kedua orang tua. Kedua, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang tua. Apalagi setelah mereka lanjut usia, sudah kakek nenek apa udah sepuh, ya. Kemudian bermuka manis, tidak membentak, ya, tidak membentak atau berkata kasar kepada orang tua apa macam-macam, ya. Jangan, nggak boleh. C, mendoakan kedua orang tuanya, kita doain, ya. Menyambung silaturahmi dengan saudara atau teman orang tua. Ya, dia teman akrabnya nih orang tua di mana nih, ya, atau saudara-saudaranya yang masih ada, kita sambungkan silaturahmi, ya, salam dari ayah, salam dari ibu nih begini, ya, seperti itu. Kemudian menjaga nama baik orang tua, yaitu menjaga diri dalam pergaulan, tidak mencela orang tua orang lain, ya, jangan ngomong apa ngata-ngatain nama orang tua, nggak boleh. 3, melanjutkan kebaikan yang telah diperbuat oleh orang tua kita. 4, tidak mengikuti keburukan atau kesalahan orang tua. Ya, kita tahu nih orang tua kita punya kesalahan seperti ini. Nah, dalam kita karena sudah mengerti, kita sudah belajar agama, nah, yaitu jangan ikuti. Ya, anak sekalian, baik sampai di sini dulu, ya, pelajaran Al-Quran hadis. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses anak sekalian.